Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Masih bersama saya seputar program sekolah penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi terkini ya terkait dengan rekrutmen calon kepala sekolah program sekolah penggerak angkatan 3 yang mana sudah muncul edaran ya surat rekrutmen calon kepala sekolah program sekolah penggerak angkatan 3 per 14 Februari tahun 2022 ya, atau kemarin 2 hari yang lalu ketika video ini dibuat. Kemudian kali ini saya akan fokus menyampaikan terkait dengan proses rekrutmen yang dilakukan melalui 2 tahap seleksi, yaitu adalah tahap 1 registrasi, pengisian dan penilaian biodata serta isai. Yang kedua adalah tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Saat ini sudah dibuka registrasinya Bapak dan Ibu ya, dimulai tanggal 27 Januari sampai 28 Februari 2022 ya, berarti saat ini masih dibuka saat video ini saya buat. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita masuk ke detail terkait dengan seleksi ya. Yang tahap pertama yaitu adalah ada 2 hal ya Bapak dan Ibu yang perlu kita cermati ya, tepatnya ada 3 ya. Seleksi tahap 1 meliputi pembuatan daftar riwayat hidup dan melengkapi dokumen administrasi. Silakan Bapak dan Ibu menyiapkan ini ya, membuat daftar riwayat hidup dan melengkapi dokumen administrasi. Kemudian selanjutnya adalah menulis isai. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menjawab soal-soal isai terkait dengan rekrutmen ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti mempersiapkan diri. Nanti saya akan sampaikan ya tips-tips menjawab soal isai yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Bagaimana cara kita tips-tipsnya ya, caranya agar lolos pada seleksi menulis isai. Jadi untuk tahap 1 itu membuat daftar riwayat hidup, yang kedua adalah menulis isai. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah daftar riwayat hidup diisi dan dilengkapi secara langsung melalui laman http://sekolahpenggerak.kemdikbud.id. Jadi nanti Bapak dan Ibu daftar riwayat hidupnya sudah ada indikator ya, atau sudah ada rambu-rambunya ya, meliputi informasi umum, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terakhir ya, kemudian pengalaman berorganisasi paling banyak 5 organisasi, kemudian yang keempat pengalaman menjalankan program lintas organisasi dalam jangka waktu paling lama 4 tahun terakhir, kelima prestasi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terakhir, keenam, keterlibatan dalam komunitas masyarakat dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terakhir. 7 adalah hobi. 8 dokumen penting, yaitu pindai kartu tanda penduduk atau KTP dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan. Itu adalah terkait dengan daftar riwayat hidup, ada 8 poin. Selanjutnya adalah menulis isai, yaitu penulisan isai berisi tentang pengalaman kepala satuan pendidikan, baik sebagai pendidik atau kepala satuan pendidikan, yang menunjukkan kompetensi kepemimpinannya, yaitu manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Itu tadi adalah tahap 1, seleksi tahap 1 ya, rekrutmen calon kepala sekolah penggerak, program sekolah penggerak angkatan 3, yaitu ada 3 hal yang perlu dicermati ya. Yang pertama adalah pelaksanaan seleksi, ya ada 2 tadi, membuat daftar riwayat hidup, menulis isai, kemudian daftar riwayat hidup sudah ada di lamanya tinggal mengisi. Yang ketiga adalah menulis isai, ya menjawab pertanyaan. Kemudian di seleksi tahap 2, Bapak dan Ibu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1, selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Seleksi tahap 2 dilakukan secara daring dan langsung ya, atau sinkronus. Simulasi mengajar dilakukan tanpa peserta didik. Topik wawancara berdasarkan hasil pengalaman kepala satuan pendidikan, baik sebagai pendidik atau kepala satuan pendidikan yang menunjukkan kompetensi kepemimpinannya, yaitu manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2 harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit, ditandatangani dokter dan diberikan cap puskesmas atau rumah sakit. Kemudian tindak lanjut hasil seleksi ya Bapak dan Ibu, ini adalah tindak lanjut hasil seleksi. Hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 didokumentasikan oleh Kementerian Pendidikan
kebudayaan, riset, dan teknologi dalam bentuk scoring peringkat pendaftar yang akan dikirimkan kepada tim panel untuk bahan pertimbangan menetapkan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Tim panel terdiri dari Kemendikbud dan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu, ini adalah 2 tahap seleksi ya, tahap 1 dan tahap 2 sudah tersedia dengan jelas ya, tertera dengan jelas pada surat edaran ini. Semoga Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen calon kepala sekolah penggerak program sekolah penggerak angkatan 3 bisa menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri tentunya mengikuti program seleksi ini. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekali lagi nanti saya akan upload edaran ini ke dalam kolom deskripsi video saya. Terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan klik loncengnya, share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat. Terima kasih, salam merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.